Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Rini, bidan praktisi. Pada kali ini kita akan coba membahas penata laksanaan aspiksia pada neonatus dengan tindakan resusitasi ya. Jadi tindakan resusitasi bayi baru lahir adalah suatu intervensi tindakan yang dilakukan pada bayi baru lahir untuk membantu bayi baru lahir agar bisa bernafas dengan spontan dan teratur. Nah, persiapan resusitasi, pertama kita harus inform consent dulu ya dengan keluarga. Kita jelaskan kepada ibu dan keluarga bahwa bayinya tidak bernafas atau tidak menangis saat lahir dan harus dilakukan tindakan resusitasi ya. Nah, yang kedua, dalam melakukan tindakan resusitasi ini sebaiknya dengan tim ya. Minimal ada 3 orang dalam satu tim yang terlibat dalam penanganan resusitasi. Pertama, ada leader yang berada nanti di bagian kepala bayi. Yang kedua, ada asisten sirkulasi berada di sebelah kiri leader, dan asisten obat dan perlengkapan berada di sebelah kanan leader ya. Jadi asisten 1 dan 2 itu bisa bertukar peran asal tidak saling tumpang tindih. Nah, yang ketiga, jelaskan faktor resiko tindakan resusitasi kepada keluarga. Bisa saja bisa berhasil dan bisa dilakukan tindakan selanjutnya atau dilakukan rujukan jika tindakannya tidak berhasil. Yang langkah keempat, kita harus menyiapkan alat-alatannya. Peralatan yang kita siapkan harus kita pastikan berfungsi dengan baik ya, dan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti misalnya sungkup itu harus sesuai dengan berat badan bayi ya. Untuk berat badan bayi 2500 gram itu ukuran sungkupnya ini size L ya. Jadi kita harus menyiapkan beberapa sungkup ya. Kemudian untuk berat badan bayi 1500 sampai 2500 kita menggunakan sungkup yang size M. Dan untuk bayi 1000 sampai 1500 bisa digunakan sungkup size S, dan sedangkan untuk bayi di bawah 1000 gram kita menggunakan XS sungkupnya ya, extra small ya. Jadi XL ukurannya. Nah, untuk berikutnya kita juga menyiapkan pencatat waktu, bisa stopwatch, bisa jam tangan yang ada detiknya ya. Kemudian gunakan lampu 60 watt, bisa lampu sorot kalau tidak ada, dan lampu ini sudah dihidupkan lebih kurang 30 menit sebelum bayi lahir agar saat bayinya lahir itu tempat meja resusitasinya sudah dalam keadaan hangat ya. Kemudian ambu bag ya, yang dengan balon mengembang sendiri. Kenapa dibilang mengembang sendiri? Karena kalau kita pencet dia akan kembali sendiri. Kemudian reservoirnya, selanjutnya ada selang oksigen ya, selang oksigen. Kemudian ada tabung oksigen, nyerbeken atau bengkok ya. Kemudian stetoskop nanti untuk mendengarkan laju denyut jantung bayinya. Ada delay ya, delay, balon atau penghisap lendir ya. Ada topi bayi, kemudian ada bedung atau kain 3 lembar atau 3 helai. Yang pertama untuk menerima bayi baru lahir, kemudian untuk mengganjal bahu bayi, mengganjal bahu ya, bukan mengganjal leher atau kepala, tapi mengganjal bahu. Kemudian kain kering untuk mengganti
kain yang basah. Kemudian kita juga siapkan plastik ukuran 5 kilo ya, yang dibuat seperti baju yang digunting atasnya. Nah, plastik ini nanti kita gunakan untuk bayi berat badan di bawah 1.500 gram. Nah, bayinya langsung dimasukkan ke dalam plastik, tidak perlu dibersihkan, langsung masukkan ke plastik dan hanya dibersihkan bagian kepala dan mukanya saja. Kemudian untuk bidannya menggunakan APD lengkap. Pertama, tutup kepala, masker, boleh pakai celemek atau baju APD ya, baju DOK, seperti baju DOK boleh. Kemudian memakai sarung tangan dan sepatu boot. Sebelum kita melakukan tindakan atau melakukan tindakan resusitasi, pertama semua aksesoris di tangan dilepas, kemudian mencuci tangan dan memakai handscoon ya, memakai masker. Tapi untuk kali ini saya izin melepas masker agar komunikasinya terdengar jelas ya. Untuk persiapan tempat, kita harus menyiapkan pada tempat yang datar. Kemudian kita alaskan satu alas bedung ya, untuk pengganti nanti kain yang basah dan kain ganjal ya, ganjal di leher, di bahu, ganjar di bahu bayi. Dan setelah kita siapkan tempat, lampu pemanas boleh dinyalakan ya. Nah, tindakan resusitasi ini dilakukan sambil berdiri ya, tapi berhubung kameranya rendah dan hanya memakai kamera seadanya, jadi izin saya melakukannya sambil duduk ya. Nah, begitu bayinya datang, pertama kita nilai dulu, menilai bayi, yaitu bernapas atau tidak. Kemudian bayinya bernapas atau tidak, menangis atau tidak, tonus ototnya baik atau tidak ya. Kalau tonus ototnya baik, bayi pasti akan bergerak, kaki dan tangannya akan bergerak. Dan jika dia menangis, pasti dia bernapas. Tapi jika dia bernapas, belum tentu dia menangis. Nah, jika salah satu di antara penilaian napas, bernapas, menangis, dan tonus otot ada nilainya tidak, berarti kita lakukan langkah awal resusitasi. Nah, jika langkah awal resusitasi yaitu pertama, jaga bayi dalam keadaan hangat dan pakaikan topinya, atur posisinya, posisi bayi dengan semi ekstensi agar tekanan udara masuk ke paru-paru bayi ya. Jadi kita jaga kehangatannya, kemudian kita bersihkan mulut bayi dengan delay, yaitu pertama dibersihkan mulut ya, dulu dari mulut baru ke hidung. Cara membersihkannya, kita pencet dulu baru kita masukkan ke mulut, itu dalamnya sekitar 5 cm, tidak boleh terlalu dalam. Kemudian kita tarik, kita pompa lagi, baru kita lepaskan, ditarik, kita buang, dan kita pencet lagi, kita masukkan ke mulut bayi ya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk hidung bayi dengan dipencet dulu balonnya, baru masukkan ke hidungnya, dilepaskan, buang, dan pencet lagi, masukkan ke hidung bayi yang sebelahnya, kemudian lepaskan dan buang ya. Untuk mulut tidak boleh lebih dari 5 cm, dan untuk hidung tidak boleh lebih dari 3 cm. Kemudian keringkan badan bayi dan langsung sambil memberikan rangsangan kepada bayi ya. Dengan pertama dikeringkan kepala dan mulutnya, kepala, muka,
muka, kemudian dada sambil memberikan rangsangan ya, rangsangan taktil dengan menyentil kakinya, kaki bayi ya, kiri kanan, kemudian dibalikin bayi, dibalikin sambil diusap-usap punggungnya ya, kemudian dibalikin bayinya, diusap punggungnya, dan ganti pakaian kain yang basah, kemudian tutup kembali bayi dengan kain yang kering, dan pakaikan topi bayi. Pakaikan topi bayi dan atur posisi bayi tetap semi ekstensi. Kemudian kita nilai usaha napas bayi dan denyut jantung bayi dengan stetoskop. Dengan stetoskop, perhatikan, letakkan stetoskopnya dan minta asisten untuk mengukur waktunya dengan menggunakan stopwatch atau jam tangan yang ada detiknya. Kemudian minta asisten menghitung denyut jantung janinnya ya, denyut jantung bayinya dengan tanda yang diketukan oleh leader pada stetoskop ya. Jadi kita periksa ya, dan kita denyut jantungnya ya dari tangan leader. Jika laju denyut jantung bayi di atas 100 kali per menit, bayi bernafas, maka serahkan bayi ke ibu untuk melakukan perawatan bayi baru lahir dan IMD dan menyusui. Bisa bayinya disusui oleh ibu ya. Jika laju denyut jantung bayi kurang dari 100, maka dilakukan VTP dengan balon sungkup yang mengembang sendiri ya. Sebelum melakukan VTP, minta tim yang lain menjelaskan kepada ibu bahwa bayinya akan dilakukan VTP ya. Nah, VTP dilakukan dengan ambu bag ya. Nah, pertama, jika dilakukan PTP dengan ambu bag saja, itu akan memberikan oksigen 21% kepada bayi, dan jika dipasangkan selang oksigen itu akan memberikan oksigen sebanyak 40% kepada bayi, dan jika dipasangkan reservoir itu akan menghasilkan oksigen 100% ya. Nah, pastikan sungkup sesuai dengan ukuran bayi ya. Saya bukakan ya biar jelas ya, biar terlihat ya. Sebentar. Nah, bagian dada harus tetap terbuka agar kita untuk melihat apakah dada bayi mengembang, dan jangan lupa di bawah bahunya bayi ditekan. Nah, dikasih ganjalnya ini cukup dengan 2 cm saja ya. Nah, kemudian kita pasangkan sungkup menutupin hidung, mulut dan dagu bagian atas bayi, dan tangan bidan memegang sungkup, dan huruf ini C dan ini E ya. Ini E dan ini C. Nah, C memegang sungkup dan E memegang mandibula bayi ya. Tidak boleh memegang di bawah dagu bayi, nanti akan terjadi tekanan pada dagu bayi dan bisa tidak masuk oksigen ke paru-paru bayi. Jadi tidak boleh memegangnya di sini ya. Tidak boleh begini, tapi C dan di mandibula. Nah, kemudian untuk kalau memiliki alat saturasi oksigen dipasang di tangan kanan bayi ya, boleh dijepitkan dipasang di tangan kanan bayi. Nah, kemudian pencet balon untuk melihat apakah
dada mengembang atau tidak, kita lakukan tes dulu. Kita pencet balonnya, kita perhatikan dada bayi, apakah dadanya mengembang atau tidak. Jika tidak mengembang, coba diperhatikan, dievaluasi apakah sungkupnya terpasang dengan baik atau tidak, apakah bahunya terganjal posisinya dengan baik atau tidak, atau apakah ada lendir yang di saluran napas bayi. Jika ada lendir, boleh dihisap, ya, boleh disedot lendirnya dengan delay. Nah, kemudian kita pasangkan sungkupnya, kita pegang dan kita pompa. Nah, jika dada bayi mengembang, berarti pemasangan sungkupnya sudah tepat dan mulai dilakukan penghitungan, ya. Menghitungnya selama 30 detik, mendapatkan tekanan 30 detik mendapatkan tekanan 20 sampai 30 kali. Cara menghitungnya, kita tekan 1, lepas 2, lepas 3, lepas sampai 10 kali. Menangis dan tidak ada retraksi dada, maka berikan bayi kepada ibu untuk kontak kulit dan perawatan bayi baru lahir selanjutnya. Jika bayi masih megap-megap, maka lakukan kembali ventilasi selama 2 menit. Jika bayi tidak menangis setelah dilakukan ventilasi selama 2 menit, maka beritahukan keluarga untuk kondisi bayi dan untuk dilakukan rujukan. Nah, jika denyut jantung bayi kurang dari 60 kali per menit, maka lanjutkan ventilasi dengan kompresi dada. Untuk konferensi pertama, metodenya dengan 2 jempol. Bidan 2 menarik dari hayal di antara puting susu, kemudian meletakkan ibu jari di antara pada sternum bayi dan melakukan penekanan. Nah, dan cara kedua, satu tangan bidan menahan punggung bayi dan 2 jari bidan, jari tengah dan jari telunjuk menekan sternum. Nah, pada metode ini kita akan melakukan dengan menggunakan ibu jari. Ya, penekanan dilakukan dengan kedalaman 1,5 cm atau sepertiga bagian anterior, sepertiga anterior posterior, ya, sepertiga bagian atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bagian belakang. Jadi penekanannya tidak boleh terlalu dalam, ya. Baik, sekarang kita mulai ventilasi dengan konferensi dada. Siklusnya terdiri dari 3 konferensi, 1 ventilasi dalam 2 detik. Cara menghitungnya, kita mulai, ya. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 30. Nah, jika setelah melakukan kompresi dada, lakukan penilaian kembali. Jika frekuensi jantung di atas
lebih dari 60 kali per menit, hentikan kompresi dan tetap lanjutkan ventilasi. Jika denyut jantung 100 kali lebih dari 100 kali per menit, maka ventilasi dihentikan. Nah, bila dipastikan denyut jantung bayi tidak terdengar, lanjutkan ventilasi dan kompresi dada selama 10 menit. Hentikan resusitasi jika denyut jantung masih tidak terdengar, dan berikan dukungan kepada keluarga dan beritahukan kepada keluarga kemungkinan terjadi kerusakan otak permanen. Demikianlah pembelajaran kita tentang resusitasi dan kompresi dada. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.